Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan Bu Novi di sini dalam mata kuliah fotografi, di mana pada session ini kita akan membahas bagian kedua dari pencahayaan, yaitu lightning. Hari ini kita akan membahas khusus tentang lightning. Pada pertemuan lalu kita sudah mengkaji tentang exposure, maka kita akan coba mengkaji minggu ini tentang lightning. Dua hal ini adalah teknik pencahayaan yang tentu satu hal yang sangat utama sekali ketika kita akan memotret satu objek. Okay. Lightning itu merupakan pencahayaan unsur utama dalam fotografi. Karena seperti yang perlu kita pahami, fotografi itu adalah melukis cahaya atau menggambar cahaya. Otomatis hal utama dalam fotografi atau dalam memotret adalah cahayanya. Tanpa cahaya, mata fotografi itu tidak akan pernah ada. Maka cahaya dapat membentuk karakter pada sebuah foto. Dengan cahaya dapat menentukan apakah sebuah foto itu baik atau tidak. Maka kita perlu sangat memahami tentang konsep cahaya ini. Tentu saja apabila kita mengkaji kemarin membahas tentang exposure, itu adalah pencahayaan yang diolah, diatur, yang terkait dengan kamera itu sendiri. Mulai dari lensanya sampai ke bodi kamera. Pencahayaan juga, hanya saja dia berada di luar tubuh kamera itu sendiri, atau cahaya ekstra dari bodi kamera itu sendiri. Bisa saja dari mana bu cahaya ekstra itu? Bisa saja dari cahaya tambahan, bisa saja dari cahaya lampu, bisa saja dari matahari itu sendiri. Tapi biasanya sebagai seorang fotografer tentu kita lebih bermain keluar atau bermain di outdoor, di mana yang kita pahami itu adalah lightning dari sisi cahaya matahari itu, memanfaatkan cahaya berhenti sampai kita tidak ada sekalipun masih ada, gitu ya. Jadi cahaya matahari adalah anugerah terindah yang perlu kita pahami sebagai seorang fotografer. Karenanya sebenarnya seorang fotografer itu adalah orang yang sangat mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena cahaya yang diberikan itu memberikan ide-ide kita untuk menggambarkan suatu objek itu menjadi lebih artistik. Nah, sumber cahaya utama adalah matahari, seperti yang dikatakan tadi. Lalu, cahaya merupakan faktor penting dan memegang peranan vital pada aktivitas fotografi. Lalu, cara terbaik mengatasi dengan jenis pencahayaan adalah memperhatikan waktu. Allah Subhanahu wa taala sudah membagi waktu kehidupan kita ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah pagi, siang, sore, dan malam. Nah, 4 waktu ini adalah waktu yang perlu kita pahami kembali, bahwasanya tidak ada nikmat yang tidak baik dari keempat waktu ini. Karena semua keempat waktu ini punya keindahan sendiri, punya pesan sendiri, punya makna sendiri bagi manusia dan juga bagi fotografer tentunya. Maknanya apa? Karena dari 4 waktu ini dia memiliki cahaya yang berbeda, keindahannya berbeda. Kalau pagi cahayanya akan lebih indah dengan suasana yang lebih lembut, akan tergambar ketika Anda yang terbiasa bangun pagi, siap subuh, silakan keluar, pandangi matahari dari timur, akan Anda lihat di sana cahaya matahari yang keluar sedikit-sedikit dari awan atau embun yang menutupi bumi, akan terlihat bayangannya begitu indah. Siang hari dengan limpahan cahayanya yang terang, tentu akan membuat semua yang gelap menjadi lebih terang. Dan itu bukan sesuatu yang harus kita takuti sebagai seorang fotografer, karena tergantung pada pesan yang mau kita sampaikan. Dan sore hari biasanya menjadi incaran sebagian orang yang bersifat romansa. Kenapa ibu katakan begitu? Karena banyak cahaya-cahaya di sore hari itu yang sangat elegan karena warnanya yang menandai keemasan. Dan malam bukanlah cahaya yang perlu ditakuti karena dia gelap, tapi karena malam itu memiliki keindahan sendiri, dan kita bisa menggambarkan malam dengan indah dengan kamera kita, dengan cara pemilihan shutter speed, ISO, aperture, dan memahami lighting itu sendiri. Cahaya yang diatur dengan baik akan mampu memperlihatkan hasil yang berbentuk 2 dimensi, seakan menjadi 3 dimensi. Cahaya dapat menambahkan rasa mood dan feel bagi orang yang melihatnya dari sebuah foto. Seperti yang terlihat pada slide ini,
ya. Bisa kita lihat di sana bahwasanya kalau kita melihat itu seperti orang yang merenungi sebuah kehidupan dan mendapatkan anugerah dari sebuah cahaya yang sepertinya matahari itu berada di depannya. Jadi itulah keindahan. Ketika orang melihatnya, moodnya, feel-nya akan baik karena foto itu sendiri. Memahami dulu karakter cahaya itu seperti yang dikatakan tadi ada 4 waktu yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada 3 waktu yang terkait dengan matahari langsung. Kalau yang terakhir itu yang malam itu terkait dengan bulan. Nah, ini biasanya romansa lain lagi ceritanya gitu ya. Tapi kalau yang matahari itu hanya 3 waktunya, yaitu pagi, siang, dan malam. Ada karakter, kalau kita kategorikan dalam dunia fotografi itu dinamakan dengan karakter pencahayaan. Yang pertama hard light. Perbandingan intensitas antara cahaya yang keras dan cahaya yang lemah cukup tinggi. Karena cahaya yang jatuh menjadi fokus pada titik tertentu, maka hal ini memberi dampak pada bagian bayangan akan terlihat sangat jelas, sehingga akan menimbulkan efek kontras yang sangat tinggi. Ini biasanya di hard light ini pemotretan di siang hari sekitar jam 11:30 sampai jam 1 siang ya. Lewat dari sana itu sudah mulai matahari sudah mulai lembut ya. Nah, ini contoh dari beberapa foto yang menekankan pada pemotretan menggunakan cahaya yang hard light ya, atau cahaya yang keras. Di mana pada cahaya yang keras itu dia akan memberikan ketajaman warna, pembeda warna antara satu warna dengan warna lain akan terlihat lebih jelas dan juga akan memberikan efek bayangan yang cukup tajam antara yang tercahayai dengan yang tidak. Jadi ketika tidak tercahayai tentu dia akan menjadi gelap dan yang tercahaya akan menjadi warna yang lebih terang. Itu yang dimaksud dengan hard light. Kita akan coba melihat pada soft light. Nah, kalau hard pasti ada soft. Ya, soft itu adalah dimana kontras warna antara yang terang dan gelap itu tidak begitu nampak. Kita lihat pada sisi foto ini, dimana foto anak-anak ini berada pada posisi ketika berada di jam 11 pagi ke bawah, di atas jam 9, 10, 11 ya. Itu dimana mereka menunjukkan intensitas cahayanya yang tidak begitu tajam, sehingga kalau kita perhatikan foto itu di bawahnya tidak nampak bayangan, malah terkesan tidak ada bayangan sama sekali. Nah itu, tapi dia pada posisi kita melihat foto itu dia pada keadaan siang, artinya tidak pada malam hari. Itu dinamakan dengan soft light. Melihat makna apa itu soft light. Sumber cahaya yang jatuh ke permukaan subjek dibuat dengan perbandingan antara cahaya yang keras dan cahaya yang lemah cukup rendah. Karena perbandingan sangat kecil ini cahaya menjadi rata. Nah, ini tidak nampak antara bayangan dengan yang tercahayai, sehingga lebih terkesan halus atau tidak ada sama sekali. Kita memahami dari karakter cahaya itu cukup 2, ada hard, ada soft. Sama seperti memahami karakter orang. Ada orang yang keras, ada orang yang lunak. Ada orang yang bicaranya keras tapi ternyata hatinya lunak. Ada orang yang bicaranya lunak ternyata hatinya sangat keras sekali. Begitu juga cahaya. Oke, kita melihat pada metode teknik pencahayaan. Teknik pencahayaan itu ya, ada yang direct light ya. Yang pertama, apa itu direct light? Sebuah metode dalam menerapkan jatuhnya sumber cahaya langsung ke arah permukaan subjek. Nah, seperti ini. Misalnya ketika kita memotret siang hari itu ya, lalu si fotografer mencoba menyarankan kepada model untuk memandang matahari. Langsung cahayanya kena, maka warna mukanya akan lebih putih dari biasanya. Nah, itu dia. Jadi sumber cahaya itu sendiri. Begitu juga lampu. Misalnya ini ada lighting gitu ya. Ketika ini dihidupkan lampunya, maka ibu langsung menghadap ke sini, maka cahaya itu langsung ke sini ke muka ibu atau ke wajah ibu, maka akan menjadi lebih terang. Itu yang dinamakan dengan direct light. Nah, ini contohnya. Jadi direct light itu bisa kita gunakan langsung. Kalau cahaya matahari itu ya, khususnya untuk pencahayaan dengan matahari, itu bisa kita gunakan, boleh objek itu atau model kita itu menghadap langsung ke sumber cahaya atau membelakangi cahaya itu sendiri, sehingga memberikan nilai artistik sendiri seperti yang ada pada gambar ini. Ada yang namanya reflected light atau reflective light ya. Oke.
Sebuah metode dalam menerapkan jatuhnya sumber cahaya secara tidak langsung, tetapi mengarah ke bidang lain, sehingga cahaya yang jatuh ke permukaan subjek adalah cahaya pantulan. Karena cahaya menjadi halus dan rata, maka tidak terlihat jelas arah datangnya. Jadi ini dipantulkan melalui medium lain. Oke. Seperti misalnya bisa melalui tata gambar, misalnya ini ada reflected light, cahaya yang muncul itu justru berasal dari bayangan air, ya, yang dia membelakangi sumber cahaya. Nah, nilai estetiknya jauh lebih indah. Lalu ada juga cahaya atau objek yang kita dapat dari refleksi di dalam gelas. Bisa pula kita melihat bayangan anak atau orang dari air hujan. Tapi bisa ada cara yang paling mudah kita menggunakannya adalah, Bu, kami ingin memotret, misalnya kami ingin memotret rumah gadang, gitu ya. Tapi masalahnya kami ingin memberi kesan reflected light, tapi di situ nggak ada sungai dan juga nggak mungkin kami motretnya hujan, Bu, karena kalau hujan kamera kami gimana, gitu ya. Bagaimana caranya? Cara sederhana adalah memanfaatkan Android HP kita. Jadi ketika ada objek, nah ini HP kita berada di depan kamera kita, atau depan lensa khususnya ya. Jadi foto yang nampak dari bayangan lensa kita itu akan seperti sebuah bayangan. Itu cara sederhana untuk menghasilkan reflected light ya. Jadi banyak sekali. Jadi bukan berarti kita harus mendekatkan, memberikan kaca di bawah objek kita, tidak juga. Kita bisa dengan memanfaatkan, memposisikan lensa kita, tidak perlu hidup ya, Androidnya nggak hidup karena dia memiliki warna yang hitam, tampakan hitam itu sangat bisa memantulkan cahaya. Kita letakkan lensa kita, lensanya ya, posisi lensa di depan Android itu sendiri ya, bukan pada posisi di atas. Nah, ini contohkan ya. Nah, jadi itu juga akan menghasilkan nilai artistik yang baik dari sebuah foto. Mau mencoba? Silahkan coba, nanti upload fotonya di e-learning kita. Selanjutnya diffuse light. Nah, diffuse light itu adalah cahaya baur terjadi ketika sinar matahari tertutup awan, berkabut, atau karena debu. Dengan kata lain, pencampuran cahaya matahari dengan elemen alam lain yang menghasilkan cahaya matahari lembut dan tidak terlalu keras. Apa yang atau musim asap saja, seperti di Indonesia ada musim asap gitu ya, ada bulan-bulan pembakaran hutan, itu kan asapnya cukup tebal. Maka apakah kita nggak bisa memotret? Itu tidak. Maka kita bisa memanfaatkan keadaan seperti itu dengan teknik yang benar sehingga menghasilkan foto-foto yang elegan seperti yang ada pada slide yang Ibu tampilkan ini. Selanjutnya membahas tentang pemanfaatan sumber cahaya. Memanfaatkan cahaya matahari supaya menghasilkan yang bernama available light, cahaya yang sudah ada di lokasi dan kondisi permanen dan dimanfaatkan untuk pengambilan gambar. Kondisi putaran waktu yang mempengaruhi cahaya bisa dimanfaatkan baik malam maupun siang hari. Baik, kita lanjutkan tentang metode pemanfaatan cahaya tadi. Tadi kita bicara tentang available light. Sekarang artificial light adalah cahaya yang buatan yang mampu dipakai dan memang khusus dibuat untuk kebutuhan pengambilan gambar, namun tidak menghilangkan kesan natural. Artificial light ini adalah cahaya-cahaya yang sifatnya portable atau yang memang sengaja diadakan, seperti cahaya dari lampu, gitu ya. Lalu cahaya ketika seorang berfoto atau cahaya dari lampu itu sendiri. Misalnya ini digambar pada slide ini, kita lihat sebuah SPBU ya, sebuah SPBU yang diambil di malam hari, di mana memang mereka punya cahaya sendiri untuk kepentingan dan tidak kita tambah-tambahkan cahayanya, cuman teknik pengambilan yang kita lakukan di sana, pengambilan gambarnya. Lalu juga sebuah toko yang memiliki, biasanya toko-toko itu ada warna-warni tersendiri yang menjadi dia menarik, dan kita tidak perlu melakukan perubahan-perubahan apa yang sudah ada di toko itu, tinggal kita teknik mengambilnya yang tepat saja sehingga menjadi lebih artificial. Gitu juga dengan orang.
Orang yang dipotret ketika dia berada di satu tempat, mungkin di kafe atau di mana saja yang memiliki cahaya yang menarik, kita bisa jadikan itu tempat pemotretan tanpa harus kita tambah atau kita gunakan. Practical light itu sumber cahaya yang kita dapati di cahaya lampu, meja lampu jalanan, lampu berdarah, atau apa saja untuk memotret. Nah, ini yang dikatakan tadi. Jadi artificial light dengan practical light ini bersama. Practical light, artificial light kita menggunakan cahaya yang sudah ada, yang biasa digunakan oleh satu objek tanpa kita tambahi. Tapi kalau practical light kita tambahi dengan lampu yang simple dan sederhana sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau practical light itu bisa saja dari pantulan sebuah monitor yang dimana ruangan itu kita agak gelapkan, kita ambil cahaya monitor yang terbuka, lalu pantulan cahaya mengenai objek. Nah, itu menjadi suatu karya foto yang cukup bagus. Lalu juga sebuah jembatan yang jembatannya itu tentu di bawahnya ada sungai. Nah, pantulan cahaya tadi ke sungai itu memiliki nilai practical light yang bagus. Lalu juga tampilan yang memiliki pantulan yang menarik sendiri, apalagi kalau HP itu menggunakan warna yang cukup banyak. Nah, ketika dipantulkan ke wajah, ketika dipotret itu memiliki kualitas foto atau nilai artistik lebih tinggi lagi. Lalu yang terakhir itu adalah Windows Light. Sering kita melihat pagi hari itu cahaya masuk melalui jendela, melalui pintu sekat-sekatnya itu, atau melalui pintu yang terbuka sedikit, lalu cahaya yang masuk ke dalam ruangan kita yang gelap itu mulai menampakkan itu bisa menjadi sebuah pencahayaan yang cukup menarik. Masuknya cahaya matahari ke dalam ruangan di pagi hari melalui celah-celah jendela ataupun pintu, guratan jatuhnya pada cahaya itu sangat jelas sehingga ini disebut dengan Windows Light. Ciri yang perlu diingat dalam Windows Light adalah cahaya kontras yang kuat antara bayangan dengan bagian yang terkena cahaya. Objek yang terkena cahaya akan terlihat lebih indah. Masuk dengan Windows Light. Pada saat ini kita lihat di sini. Silakan. Ya, foto-foto yang ditampilkan berbicara pada diri Anda. Seberapa jauh Anda memandang sebuah foto itu memiliki kesan artistik tersendiri. Jadi tidak perlu dijelaskan. Ada beberapa pesan yang mau Ibu sampaikan kepada Anda semua terkait dengan materi ini. Bahwasanya cahaya alami adalah salah satu cahaya yang sangat penting untuk fotografer. Dan ini gratis. Tidak semua orang, untuk semua orang di dunia. Tinggal bagaimana kita memaknai itu. Jadi ada cahaya matahari yang bisa kita syukuri dengan 3 waktunya, pagi, siang, dan sore. Dengan cahaya yang gelap, dibantu dengan bulan, tentu juga menjadi suatu cahaya yang sangat menarik pula untuk difoto. Dan itu gratis, tinggal kita bisa menyesuaikan teknik pengambilan foto kita dengan memperhatikan 3 hal yang kita penting disebut dengan triangle exposure tadi, ISO, shutter speed, dan diafragma. Bagaimana memahami cahaya alami bekerja secara efektif merupakan salah satu kunci di mana kita semua dapat meningkatkan fotografi kita tanpa harus menghabiskan banyak biaya untuk membeli cahaya tambahan. Ada 4 hal yang harus kita pahami tentang pencahayaan ini. Yang pertama, sadarilah karakteristik perubahan cahaya alam. Kapan cahaya itu terkesan lebih garang atau hard light, kapan dia terlihat lebih soft light. Lalu jangan lihat cahaya alam dalam hal yang baik dan buruk. Banyak sekali fotografer amatir memandang dan berkata bahwasanya memotret yang keren itu adalah sunset, karena cahaya mataharinya lebih indah karena mengandung warna oranye. Itu salah. Karena apa? Apabila kita sebagai orang yang memang terbiasa untuk bangun pagi, bangunlah setelah subuh, keluarlah rumah dan perhatikan matahari terbit pagi itu jauh lebih indah dari sore hari. Dan jangan katakan siang hari adalah suasana yang sangat panas, yang tidak enak untuk foto, tapi ketika kita memotret humanity dalam kondisi siang hari dan kondisi dia, maka akan menghasilkan pesan yang sangat dalam sekali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan anugerahnya, sehingga kita lah yang harus memaknai itu. Seorang fotografer harus dan berkewajiban memberikan makna cahaya itu ke orang lain melalui foto-fotonya. Lalu terobsesi dengan mengamati cahaya. Amatilah cahaya yang ada di alam ini. Selalu memperhatikan, selalu berbaur dengan matahari. Jangan sembunyi di balik selimut, walaupun
kita semua di dalam rumah, work from home, tapi selalulah berdiri di luar dan amati matahari, berteman baik dengan matahari, bergelut dengan matahari, dan berbaur dengan kehidupan matahari, maka Anda akan terbiasa dengan matahari tanpa harus memikirkan lightning tambahan, maka foto kita akan jauh lebih keren. Dan selalu lakukan eksperimen. Memotret karena